Udah punya gimbal, emang masih butuh slider? Slider buat kebutuhan video wedding, emang kepake ya? Buat shoot produk gimana ya? Oke, siapa nih yang sering beli manual slider atau DIY slider? Berharap bisa hemat tapi ujung-ujungnya malah berkarat di pojokan kamar, nggak kepake. Pengen bawa saat shoot, akhirnya males karena ukurannya nggak compact. Terus slidingnya nggak smooth, pakai sistem rail gitu kan. Dulu mau beli slider motorized itu harganya masih selangit. Sekarang udah ada yang budget friendly. Slider Zipon Micro 2 Plus, ringkesnya nggak ketulungan. Nggak percaya? Tonton video ini sampai habis. Zipon ngirimin slider terbarunya seri Micro 2 Plus. Ini adalah update dari slider sebelumnya yaitu Micro 2. Yang aku tahu update-nya itu ada pada bagian kakinya. Kakinya ini sudah built-in ya bersama dengan slidernya, jadi satu bagian gitu. Kalau yang dulu itu adalah modular, jadi harus beli dulu kakinya. Terus update yang aku tahu juga itu untuk locking sistemnya, jadi ketika kita bawa slider ini traveling misalnya atau lagi nggak kepake, itu kita kan butuh kunci bagian ini, kalau nggak dia jalan gitu. Kalau nggak dikunci dia jalan sendiri kayak gitu. Oke, ini locking sistemnya yang lama itu berada di bagian sini, dan menurut pengguna yang seri sebelumnya itu katanya kurang bagus locking sistemnya. Nah, yang terbaru ini ada lockingnya ada di bagian ini. Jadi ini dipencet, terus ke kunci. Terus di bagian modul motornya, ini dia modul motor, motorized slidernya. Ini motor dari slider Zipon Micro 2 Plus ya. Nah, di bagian tempat baterai, jadi udah ada kunciannya untuk baterai di Zipon Micro 2 Plus ini. Dan katanya juga pengguna Zipon Micro 2 yang sebelumnya, seri sebelumnya, itu baterainya suka jatuh gitu. Ini udah kekunci, udah kenceng banget ya, nggak bakal jatuh lah. Tarik ke sini, baru lepas. Oke, sekarang aku mau tunjukin gimana caranya memasang modul motorized-nya, modul motornya, menggantikan belt manualnya. Ini gampang banget dan tanpa menggunakan alat apapun ya untuk pindah dari mode manual ke mode motorized ataupun sebaliknya. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama kita kendorkan dulu di bagian ulir bautnya ini. Tinggal geser. Ini belt manualnya. Nah, terus di bagian ini yang beltnya ini kita menggunakan sistem magnet ya, tinggal dorong atau dorong ke sini. Ini awalnya melepasinya tuh lumayan bingung juga, kayak nggak mau kelepas. Ternyata triknya itu didorong gitu ke depan gitu. Set, baru tarik, jadi lepas. Ini dia beltnya kayak gini. Ini sistem magnet. Sangat pintar dari Zipon desainnya dan tekniknya ya. Kita pasang modul motornya. Cara pasangnya juga gampang banget, tinggal dimasukin, set. Baru kita kunci dengan dua baut yang dikasih langsung dari Zipon sampai ketemu lubang ulir bautnya pas.
Kita taruh magnetnya, nanti dia kayak narik gitu karena magnet. Setelah itu dikencangkan, baru ke bagian bawah. Nah, ini triknya. Langsung digulir saja thumb screw-nya. Dan udah jadi. Jadi perlu kalian ketahui ketika kita pasang modul motornya di slider Seapon Micro 2 Plus ini, kita nggak bisa manualin. Jadi beltnya ini, sabuk yang terbuat dari karet ini menjadi satu dan dikontrol langsung pakai motornya. Kita pasang aja baterainya, pencet power on, ya langsung jalan. Sebelum kita bisa pasang kamera di slider ini membawa 3,5 mm thread ya, dan kita membutuhkan sebuah ball head ya. Ini dari Ulanzi, ball headnya Ulanzi yang baru, ini seharga 400 ribuan. Jadi bisa muter di sini. Jadi ball headnya kita pasang kayak gini. Terus quick release dari ball headnya ini bisa kita hubungkan ke kamera. Sekedar info, ball head yang Ulanzi yang seri ini itu dikalahkan sama Ulanzi yang kecil ini. Ini harganya 200 ribuan ya. Nah, di sini aku pasangin quick release Manfrotto. Jadi di kamera atau gimbal Zhiyun-nya itu kan menggunakan gimbal Zhiyun Weebill S-nya itu menggunakan Manfrotto quick release ini, jadi bisa satu. Jadi pindah-pindah alat itu sangat gampang dari gimbal ke slider atau ke monopod atau tripod. Jadi biar jadi satu mountingnya gitu. Ini quick release-nya. Saat ini aku nggak pakai dulu, pakai yang ini. Oke. Kita arahkan. Lalu kita pasang kameranya. Ya kelihatan keren aja, di atas slider ada kamera kan. Slider ini udah aku coba di lapangan untuk kebutuhan musik video dan iklan kecil-kecilan ya. Hasilnya emang smooth banget. Shootnya 4K 24 fps tanpa di slow-moin ya. Ingat, nggak semua footage harus slow-mo. Kecuali wedding, mungkin ya lagi tren semuanya slow-mo. Jadi di berbagai kebutuhan tertentu slider memang sangat diperlukan ya. Ya balik lagi, footage yang udah bagus itu enaknya kita dapetin dari kameranya langsung, biar editingnya lebih ringan. Oke, mari kita googling jual Seapon Micro 2 Plus. Shopee. Oh, adanya di Shopee. Jadi ini pre-order juga, jadi belum masuk resmi ke Indonesia ya. Masih ngedatangin dari Cina. Motorized itu harganya 6.400.000 ini kalau di Shopee ya. Tokopedia itu belum ada, adanya yang versi lama Seapon Micro 2 3,8. Nah, kalau kita bandingkan ini pre-order di Shopee dari Emporia Store, saranku sih mending belinya via AliExpress langsung ya. Jadi buka aja aliexpress.com, Seapon Micro 2 Plus. Ini buat kalian yang pengen beli slider ini tentunya. Kalian bisa cek di sini, harganya bervariasi. Ternyata di sini ada pilihannya gitu.
Jadi ketika manual version itu 233. Ini tokonya JYX Store. 233 kita 3.500.000 lah, 3.400.000. Ketika motorized version 400 US dollar. Ini belum ongkos kirim ya. 5.700.000. Tambah ongkos kirim ya mungkin 6 jutaan. Ya lebih murah dari yang di Shopee ya. Nah, sekedar info, aku sempat nyobain belanja di AliExpress ini, itu bisa langsung potong ke debit BCA yang isi logo Mastercard. Jadi nggak usah pakai credit card, kita bisa belanja di AliExpress. Aku udah sempat beli PGY Tech One Move kamera bag. Nanti mungkin aku review ya. Itu tasnya keren banget. Pencet tahan untuk ngidupin. Slidernya udah hidup, terus ini ada harus ditahan, terus dia jalan kiri kanan. Ini speednya udah paling tinggi, indikatornya ada di lampu biru ini. Kalau 3 menyala itu udah yang speed paling kenceng ya. Pencet tombol power sekali, itu buat ganti-ganti speed. Ini paling lambat, ini medium, ini paling cepat. Jadi ada 3 lampu indikator warna biru yang nunjukin speed. Pencet 2 kali, jadi dia jalan otomatis ke kiri sampai mentok, nanti dia diam sendiri kayak gitu. Pencet 2 kali ke kanan juga kayak gitu. Mau bawa ke tengah, pencet 2 kali ke arah yang sama, itu buat stop. Misalnya ke kanan 2 kali, terus stopnya ke kanan juga 2 kali. Jadi kayak gitu. Nah, gimana kita menentukan misalnya slidernya dari sini, menentukan poin A dan poin B. Jadi keunggulan dari Micro 2 Plus ini, selain bisa dikontrol menggunakan smartphone, kita juga bisa menggunakan tombol-tombol yang ada di sini. Ini udah fiturnya lengkap sama kayak yang ada di smartphone. Jadi kadang di lokasi kita males tuh buka atau ngonekin HP kita ke slider, jadi bisa pencet-pencet langsung di slidernya sendiri gitu. Karena lebih bagus peralatan yang selain bisa menggunakan smartphone juga harus bisa analog gitu loh dari unitnya lah. Misalkan ini poin A, kita pencet 2 kali tombol power sampai beep sekali, baru kita tentukan poin B, pencet 2 kali lagi, ada beep 2 kali. Oke, setelah tadi kita tentukan poin A dan poin B slidernya traveling, kita bisa pencet tombol power 2 kali. Jadi dia dari poin B ke A ataupun A ke B itu sekali jalan. Kita ke poin B, pencet 2 kali tombol power. Nah, gimana ngeloop ya? Jadi dari poin A ke poin B dia akan ngulang-ulang terus. Jadi pencet tombol yang ini, tombol maju, ini maju ya, ini mundur. Jadi pencet barengan dengan tombol power. Nah, dia akan looping dari poin A ke poin B secara terus-menerus sampai kita stop. Ini di full speed ya, jadi ini dibilang motornya itu nggak terlalu berisik ya. Jadi benar, ini di full speed motornya masih aman lah.
nggak terlalu berisik terdengar. Jadi selama looping ini kita bisa ganti speed ya, sambil pencet tombol power sekali. Pencet lagi medium speed. Speed yang medium dan speed yang paling rendah itu hampir nggak terdengar suara motornya kayak itu. Jadi good job Sipon, udah ngeluarin slider yang compact. Ini kalau dimasukin tas itu bisa banget karena ukurannya yang kecil. Terus kalau beltnya ini hilang, katanya nanti ini beltnya dijual terpisah ya, bisa dibeli. Ya kan looping sampai bosan, sampai baterai habis. Kita stop aja, pencet tombol forward dan stop, dia akan berhenti. Jadi let's say kita mau bawa ini agak ke tengah, ke posisi tengah, kita nggak bisa karena beltnya ini kekunci oleh motornya gitu. Kita reset aja poin A, poin B looping tadi dengan pencet backward dan forward barengan. Jadi dia udah bisa kembali ke settingan awal, ngereset lah ya. Kadang buat setting yang cepet, aku cepet-cepetan ngambil shot footage slider menggunakan Sipon ini. Aku nggak pakai motornya, aku pakai manual aja karena nariknya itu udah smooth banget. Jadi slider yang bagus itu nariknya rada berat. Itu seperti fluid head tripod ya. Yang fluidnya bagus itu pasti rada membutuhkan tenaga lebih untuk ngedorongnya, baru dia bisa jalan naik. Dengan sistem seperti itu yang akan bisa menghasilkan footage yang smooth, bukan yang malah membutuhkan tenaga kecil. Itu lebih gampang shake atau jitter ya. Aku mau tunjukin aplikasi Ziponnya. Jadi di aplikasinya ini udah ada opsi tilt, terus rotate, terus follow focus. Ini kemungkinan nanti ada update modul dari Sipon, semoga cepet ya. Jadi ada head yang bisa bikin parallax, itu motorized juga harusnya headnya. Seperti pesaingnya yaitu iFootage Slider Nano ya. Dia udah bisa parallax. Jadi loopingnya itu kiri kanan dan juga bisa muter gitu. Sekalian muter kepalanya. Jadi bisa bikin efek video yang keren, jadi parallax istilahnya. Jadi ini slidernya, ke kiri pencet ini. Ke kanan, ini full speed ya jadinya. Kita bawa gini. Wah ini keren banget ya. Speednya bisa dari kenceng, terus lebih banyak pilihannya kalau menggunakan aplikasinya di smartphone ya. Pilihan speednya lah maksudnya. Terus kita juga bisa menentukan poin A dan poin B menggunakan aplikasinya. Let's say di sana poin A, kita tandai 1, kita tandai 2, baru play, ngeloop. Keren, ini keren banget ya aplikasinya. Jadi dia akan ngeloop, ini speednya, velocity speednya ya. Jadi ini ke poin A-nya dia cepet, ke poin B-nya dia melambat. Kayak easy is in gitu loh ya kalau di After Effects atau Premiere. Melambat kayak gitu. Kalau ditaruh paling atas, dari poin A ke poin B dia di full speed ya. Aplikasinya top banget, gampang banget connect. Good job Sipon. Aku tunggu modul motorized ball headnya dari Sipon ini. Semoga cepat keluar ya. Slider ini juga bisa dipasang pada tripod dengan posisi horizontal atau vertikal, atau miring juga bisa. Atau mau upside down bisa.
Terserah Anda lah pokoknya. Menurut Zipon, slider Micro 2 Plus ini mampu menahan berat sekitar 4,5 kg di 360 derajat angle penggunaan. Pastikan tripod yang dipakai adalah yang lumayan heavy duty. Ini aku lagi nyoba kemampuan slider menggunakan lensa telemakro Laowa 100 mm. Ini hasilnya tanpa di slow mo ya. Untuk bisa mendapatkan shot low angle banget, contohnya seperti shoot produk di atas meja menggunakan lensa wide, aku nemuin cara memodifikasi slider ini yaitu dengan menggunakan magic arm. Jadi magic arm ini mengextend kamera dari ball headnya. Pada mode manual, slider ini memiliki panjang 34,7 cm dan lebar 10 cm. Total jarak travelingnya itu 56 cm. Sedangkan pada mode motorized, panjangnya 43 cm dengan lebar yang sama yaitu 10 cm. Total jarak travelingnya 54 cm. Slider berfungsi untuk membuat efek kesan 3 dimensi pada video. Dan ternyata efek tersebut bisa didapat tanpa harus menggunakan slider yang panjang. Jadi Zipon Micro 2 Plus ini udah cukup banget tuh buat bikin efek 3D gitu pada footage. Slider ini dibawa saat shoot wedding, kurasa bakal berguna banget untuk kebutuhan shot detail perintilan mempelai. Bisa juga buat establishing shot venue-nya menggunakan wide angle lens. Ya walaupun movementnya nggak sejauh pakai gimbal, setidaknya shoot slider sudah stabil banget tanpa di slow mo-in atau di stabilize pada post editing. Slider ini gampang banget dibawa kemanapun karena bentuknya ya ringkes. Sangat pas ditaruh di dalam tas kamera atau ditaruh di kantong sampingnya.